Contekan, ada seorang siswa kelas 5 SD di Demak mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh 3 temannya di sekolah yang mengakibatkan alat vital korban bengkak. 17 siswa sekolah menengah kejuruan Bina Karya di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dihukum secara berlebihan oleh guru sekaligus pembina asrama sekolah karena dituduh mencuri barang rekan di asrama. Seorang siswa kelas 5 SD di Demak, Jawa Tengah diduga mengalami kekerasan yang membuatnya kini harus menggunakan alat bantu selang untuk buang air kecil. Korban sejak Sabtu hingga Senin pagi belum bisa berangkat ke sekolah. Menurut ayah korban, kekerasan itu terjadi di kelas saat guru meninggalkan kelas untuk mengikuti rapat online Jumat siang. Saat itu korban dipegangi 2 temannya, sedangkan teman lainnya menendang alat vital korban sebanyak 5 kali. Rencana gitu katanya ngerjakan tugas. Di temannya itu minta sotekan nggak boleh, langsung didorong, jatuh. Senin siang, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, OPTD Kecamatan Bonang Demak, kepala sekolah, guru beserta ketiga siswa yang diduga melakukan tindak kekerasan mendatangi rumah korban. Ketiga siswa itu pun meminta maaf kepada korban. Pihak sekolah mengaku telah menegur dan meminta ketiga siswa tersebut tidak berlebihan saat bercanda. Kepala SD Negeri Babadan Bonang mengatakan kejadian ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak sekolah pun akan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk keluarga korban. Janganlah mengulang kegiatan-kegiatan yang berefek mungkin membahayakan gitu kan. Taunya mereka main tapi efeknya mungkin tidak baik. Meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Demak meminta pihak sekolah lebih memperhatikan aktivitas siswanya di sekolah. 17 siswa SMK Bina Karya Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang tinggal di asrama diduga disiksa oleh guru sekaligus pembina asrama berinisial N pada Rabu pekan lalu. Penyiksaan ini dilakukan dengan cara mencelupkan tangan siswa ke dalam air panas. Hukuman itu diberikan Bruder N setelah adanya laporan tentang kasus dugaan pencurian yang dialami salah satu anak asrama. Naas, hukuman ini menyebabkan telapak tangan kanan siswa kelas 11 berinisial YAP melepuh. Lalu korban bersama keluarga melapor kepada aparat Polres Flores Timur. Bahwa terjadi kasus penganiayaan terhadap anak di asrama Bina Karya dengan cara anak tersebut disuruh memasukkan tangannya ke air panas. Senin siang, Pastor Peter Tukan, Rektor Biara Posto yang menaungi SMK Bina Karya menyatakan tidak membenarkan tindakan pengajarnya yang menghukum anak asrama dengan cara tersebut. Kita tidak bisa, ketika media sosial sudah memojokkan kita, kami tidak mau berpendapat. Ini berita ini sudah di framing sekian. Kami sangat dirugikan. Menanggapi kasus ini, Dinas PPO mengancam akan mencabut izin operasi SMK Bina Karya. Ancaman diberikan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi tim yang memeriksa pihak sekolah dan para korban. Dinas pun mengimbau agar kasus kekerasan di sekolah dihentikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia yang dilakukan senior mengungkap soal masalah ekonomi yang melilit pelaku. Kriminolog menyebut permasalahan yang didera mahasiswa termasuk masalah ekonomi bisa menjadi ihwal kejahatan dan berharap hal ini bisa dicegah jika pihak kampus dilibatkan. Meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban. Tidak ada yang menyangka, termasuk keluarga korban, tersangka pelaku berinisial AAB 23 tahun menghabisi nyawa MNZ 19 tahun yang juga adik kelasnya di Universitas Indonesia atau UI. Paman korban Faisal Ramjani menuturkan dari awal kuliah, korban menganggap pelaku sebagai abang asuh karena kerap membantu tugas kuliah. Yang itu
Ponakan saya ini cerita kalau si abang asuhnya ini sangat care, sangat membantu mulai dia dari masuk kuliah. Nah ternyata ya kita nggak tahu, alam aja. Tiba-tiba kejadian seperti ini kan kita nggak ada yang tahu. Kehilangan yang begitu mendalam juga dirasakan ayah korban, terlebih anak yang diharapkan sukses karena kuliah di kampus ternama Universitas Indonesia justru tewas di tangan senior. Bahkan ayah korban berharap sang adik bisa berkuliah di kampus yang sama, yakni Universitas Indonesia. Universitas Indonesia mohon ditunggu anak saya nanti pada saat lulus dari SMA supaya dia bisa kuliah di UI juga seperti masnya untuk. Pertanyaan, kenapa pelaku yang sudah dekat dengan korban tega menghabisi nyawa terjawab dengan pengakuan pelaku sendiri. Tersangka pelaku AAB saat dalam pemeriksaan polisi mengaku dirinya terlilit masalah ekonomi. Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta pas kepinjol. Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta. 15 juta kepinjol dan ke teman-teman, Pak. Hal ini juga yang dibenarkan pihak penjaga kos pelaku yang menyebut pelaku sudah 2 kali menunggak membayar sewa. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka pelaku juga terlilit utang pinjaman online. Hari itu kalah terus, sehingga dia terlilit hutang, termasuk dia minjam ke pinjol untuk menyelesaikan kekalahannya itu. Nah, dari situlah dia terniat untuk mengambil barang-barang milik korban itu menyelesaikan hutang-hutangnya. Menyoal motif ekonomi di balik pembunuhan mahasiswa UI, kriminolog UI Adrianus Meliala berharap mahasiswa UI bisa berbagi permasalahan yang dihadapinya dengan pihak kampus. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan psikologi yang dihadapi mahasiswa. Sebab jika tidak maka tentu akan kita temui berbagai masalah yang mengagetkan, dan salah satunya juga seperti terlihat juga pada kasus ini, gitu ya. Mana ada mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan, dia pendam sendiri, dia olah sendiri, dan kemudian dia menempuh jalan yang salah, gitu ya. Lebih lanjut, Adrianus Meliala berharap dengan adanya kedekatan antara mahasiswa dan pihak kampus, kasus kejahatan yang melibatkan mahasiswa tidak lagi terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.